Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Ibu dan teman-teman sekalian. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait strategi efektif dalam merancang proposal penelitian hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Dan untuk kelompok kami di sini terdiri dari Antik Tri Utami, Ervina Devi Yuliarti, Fresly Aprianto, Restu Kartikawuri, Urzula Erandini, dan saya sendiri Umi Holifah. Untuk pembahasan dalam presentasi kali ini ada beberapa bab yang akan kami presentasikan. Di antaranya bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, lalu kami akan masuk ke pemaparan bab 2, yaitu ada kajian pustaka, pengungkapan laporan keuangan, transparansi kewajiban perpajakan, hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan, kerangka konseptual selanjutnya yang terakhir bab 3, yaitu ada pembahasan tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitiannya, populasi, sampel, teknik samplingnya, sumber data, metode pengumpulan data, serta ditutup dengan daftar pustakanya. Untuk pada bab 1 pendahuluan latar belakang ini, di sini dilatar belakangi karena konteks globalisasi dan integrasi ekonomi, keterbukaan informasi keuangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dan di sini laporan keuangan yang transparan tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan, tetapi juga menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Pengungkapan laporan keuangan yang lengkap mencangkup informasi tentang pendapatan, biaya, aset, hutang, dan kewajiban perpajakan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap etika bisnis dan kepatuhan perpajakan itu sendiri. Ketidaktransparan dapat memicu keraguan terkait praktek penghindaran pajak atau manipulasi laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga transparansi laporan keuangan termasuk kewajiban perpajakan. Namun, adanya indikasi praktek penghindaran pajak melalui kebijakan harga transfer menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana laporan keuangan mencerminkan kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Meskipun banyak studi telah membahas hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi pajak, penelitian yang mengkaitkan keduanya secara komprehensif, khususnya pada perusahaan multinasional seperti pada Unilever yang masih terbatas. Selanjutnya di sini ada 5 rumusan masalah, yaitu yang pertama, tingkat pengungkapan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk selama periode tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi keuangan serta prinsip-prinsip transparansi fiskal yang berlaku. Yang kedua, tingkat transparansi kewajiban perpajakan PT Unilever Indonesia Tbk dapat diidentifikasi melalui indikator kuantitatif seperti efektivitas beban pajak, tarif pajak efektif, dan tingkat keterbukaan informasi fiskal dalam laporan keuangan. Selanjutnya, poin yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat pengungkapan laporan keuangan dengan transparansi kewajiban perpajakan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Lalu rumusan masalah yang keempat, di sini ada faktor-faktor dalam pengungkapan laporan keuangan seperti pengungkapan pajak tangguhan, rekonsiliasi fiskal, dan informasi tambahan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat transparansi kewajiban perpajakan perusahaan itu sendiri. Lalu rumusan masalah yang terakhir, di sini ada perancangan strategi yang efektif dalam penyusunan proposal penelitian kuantitatif diperlukan agar dapat
dapat mengkaji hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan secara komprehensif, terukur, relevan dengan konteks perusahaan publik. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ervina Devi Yuliarti. Kepada Ervina Devi Yuliarti, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervina. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya terkait tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang pertama terkait tujuan penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama untuk menganalisis tingkat pengungkapan laporan keuangan dari PT Unilever sendiri pada periode 2019 hingga 2023 berdasarkan kepatuhan terhadap standar akuntansi serta prinsip keterbukaan informasi fiskal. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengukur aspek transparansi kewajiban pajak PT Unilever Indonesia melalui indikator seperti efektivitas beban pajak, tarif pajak efektif, dan pengungkapan unsur pajak dalam laporan keuangan. Selanjutnya, mengevaluasi hubungan antara tingkat pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban pajak dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan data empiris. Selanjutnya, menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengungkapan laporan keuangan yang dapat meningkatkan transparansi kewajiban pajak di PT Unilever Indonesia. Mengembangkan strategi yang efektif untuk menyusun proposal penelitian kuantitatif yang berfokus pada hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban pajak secara menyeluruh, sistematis, dan terstruktur. Selanjutnya, apa sih manfaat dari penelitian ini? Yang pertama, untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literatur, akuntansi keuangan, dan perpajakan, terutama mengenai pengungkapan laporan keuangan serta transparansi pajak bagi perusahaan yang terdaftar di bursa. Selanjutnya, berfungsi sebagai acuan bagi mahasiswa, pengajar, dan peneliti dalam menganalisis serta menyusun penelitian kuantitatif yang mengkaji hubungan di antara dua variabel yang saling terkait dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir, menyajikan landasan pertimbangan untuk lembaga perpajakan dan pengawasan keuangan saat merancang kebijakan yang mendorong keterbukaan informasi serta pengawasan pajak terhadap perusahaan-perusahaan multinasional. Baik, untuk bab 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan instrumen utama bagi individu maupun entitas yang memerlukan data mengenai kondisi finansial suatu perusahaan. Laporan keuangan ini biasanya disusun dalam jangka waktu tertentu guna mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Kemudian, tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, perubahan, kinerja manajemen, catatan, dan informasi keuangan lainnya. Kemudian, untuk urutan laporan keuangan, meliputi yang pertama laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan keuangan yang melaporkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Kemudian yang kedua, laporan ekuitas pemilik atau statement of owner's equity yang menggambarkan perubahan saldo modal selama periode pelaporan. Laporan ini sering disebut laporan perubahan ekuitas. Kemudian yang ketiga, neraca atau balance sheet. Neraca menjabarkan saldo akhir dalam akun aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal yang dinyatakan dalam laporan. Kemudian yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dan menggambarkan arus kas masuk dan kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas. Kemudian selanjutnya ada indikator
pengukuran laporan keuangan. Yang pertama, indikator pengukuran laporan keuangan yaitu kelengkapan pengungkapan, yaitu sejauh mana laporan keuangan mencakup semua informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi. Kemudian yang kedua, keterbukaan informasi, yaitu tingkat transparansi dalam menyajikan informasi keuangan, termasuk pengungkapan risiko dan ketidakpastian. Kemudian yang ketiga, konsistensi penyajian. Kesesuaian dalam penyajian laporan keuangan dari periode ke periode. Kemudian kepatuhan terhadap standar. Tingkat kesesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian indikator pengungkapan laporan keuangan yang meliputi relevansi, yaitu informasi yang disajikan harus memiliki nilai prediktif dan konfirmatori. Yang kedua, representasi yang setia, yaitu informasi yang harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Kemudian dapat dibandingkan, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antar item. Kemudian dapat diverifikasi, maksudnya informasi dapat diverifikasi melalui bukti yang mendukung. Kemudian tepat waktu, informasi yang tersedia bagi pengguna dalam waktu yang memungkinkan untuk mengambil keputusan. Kemudian dapat dipahami, informasi yang disajikan dengan cara yang jelas dan ringkas. Kemudian yang kedua yaitu transparansi kewajiban perpajakan. Transparansi merupakan sikap terbuka pemerintah dalam menyampaikan informasi pengelolaan sumber daya publik. Tingkat ini di mana perusahaan menyajikan informasi mengenai kewajiban perpajakannya dengan jelas, menyeluruh, dan dapat diakses. Nah, pentingnya transparansi pajak ini yaitu untuk mencegah ketidakpatuhan, penggelapan pajak dan penipuan, serta menciptakan rasa saling percaya. Berikut indikator transparansi kewajiban perpajakan. Yang pertama yaitu transparansi kewajiban perpajakan dapat diukur melalui pengungkapan informasi pajak dalam laporan keuangan yang meliputi yang pertama pengungkapan beban pajak, yaitu informasi mengenai beban pajak terkini dan tangguhan. Kemudian rekonsiliasi fiskal, yaitu penjelasan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Kemudian tarif pajak efektif atau ETR, yaitu perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Kemudian pengungkapan kebijakan pajak, yaitu informasi mengenai strategi dan kebijakan perpajakan perusahaan. Kemudian selanjutnya itu indikator transparansi kewajiban perpajakan yang meliputi yang pertama pengungkapan strategi pajak, yaitu penjelasan mengenai pendekatan perusahaan terhadap perpajakan. Kemudian total kontribusi pajak, yaitu informasi mengenai total pajak yang dibayarkan, termasuk pajak langsung dan tidak langsung. Kemudian pelaporan per negara atau country by country reporting, yaitu pengungkapan informasi keuangan dan pajak per yurisdiksi. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi, yaitu tingkat kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Presley. Kepada Presley, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan meneruskan hubungan pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan. Pengungkapan laporan keuangan yang transparan dan lengkap meningkatkan transparansi kewajiban perpajakan. Transparansi dalam pelaporan keuangan berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu, implementasi standar pelaporan seperti GRI 207 Teks 2019 mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi pajak, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
Hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan dapat dianalisis beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, teori agensi atau agensi teori. Menjelaskan hubungan prinsipal atau pemilik saham dan agent atau manajemen. Dalam konteks pelaporan keuangan dan perpajakan terdapat potensi konflik kepentingan, di mana manajemen mungkin terdorong untuk memanipulasi informasi guna menghindari kewajiban perpajakan atau meningkatkan citra perusahaan. Untuk mengurangi asimetri tersebut, perusahaan perlu melakukan pengungkapan laporan keuangan secara menyeluruh, termasuk pengungkapan informasi perpajakan seperti pajak kini dan tangguhan, rekonsiliasi laba sebelum pajak dengan laba kena pajak, penjelasan atas tarif pajak efektif yang berlaku. Pengungkapan tersebut menjadi mekanisme monitoring yang memungkinkan prinsipal dan pihak eksternal menilai sejauh mana perusahaan telah mematuhi kewajiban fiskal. Yang kedua ada teori legitimasi atau legitimasi teori. Perusahaan perlu menyesuaikan kegiatan dengan norma masyarakat. Dalam konteks perpajakan, transparansi terhadap kewajiban pajak merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan publik. Pengungkapan informasi perpajakan dalam laporan keuangan menjadi alat komunikasi strategis untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah bertindak patuh terhadap regulasi pajak, tidak terlibat dalam penghindaran pajak agresif, dan memberikan kontribusi yang wajar terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pengungkapan laporan keuangan yang komprehensif dapat memperkuat legitimasi perusahaan di mata stakeholder dan menunjukkan keseriusan perusahaan dalam transparansi kewajiban perpajakannya. Yang terakhir ada teori kepatuhan pajak atau tax compliance theory. Tingkat kepatuhan dipengaruhi persepsi wajib pajak, kesadaran moral, dan juga pengawasan. Keterbukaan informasi dalam laporan keuangan berfungsi sebagai sinyal kepatuhan yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya melaporkan kewajiban secara formal, tapi juga menyajikan informasi tersebut secara transparan dan akurat. Perusahaan dengan keterbukaan informasinya mendukung pendekatan kooperatif compliance, di mana yang pertama, hubungan perusahaan dan otoritas pajak bersifat kooperatif. Yang kedua, transparansi laporan mencerminkan niat baik dari perusahaan. Dan yang ketiga, resiko pemeriksaan pajak berkurang karena keterbukaan data. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dari kerangka konseptual ini, kita memiliki beberapa variabel. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen ini yaitu pengungkapan laporan keuangan. Merupakan informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap kewajiban perpajakannya. Lalu yang kedua ada variabel dependen, yaitu transparansi kewajiban perpajakan. Yaitu tingkat keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga ada variabel mediasi. Itu ada 2 poin, yaitu kualitas audit dan tata kelola perusahaan. Untuk kualitas audit merupakan tingkat keandalan dan objektivitas laporan keuangan yang diaudit, yang dapat mempengaruhi transparansi kewajiban perpajakan. Untuk tata kelola perusahaan, maksudnya adalah praktik dan struktur yang diterapkan dalam perusahaan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi yang juga dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada variabel moderasi. Itu ada 2 poin juga. Yang pertama, kepatuhan fiskal, dan yang kedua, tingkat kompleksitas regulasi perpajakan. Untuk kepatuhan fiskal, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan. Untuk tingkat kompleksitas regulasi perpajakan, yaitu kompleksitas dari peraturan perpajakan yang ada dapat mempengaruhi hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan. Nah, untuk teori pendukung ada yang namanya teori agensi, yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen atau manajer yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Untuk konteks penelitian ini, fokus penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk yang memberikan konteks praktis untuk analisis yang dilakukan. Jadi inti konsep
di sini yaitu adalah kualitas pengungkapan laporan keuangan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap transparansi kewajiban pajak. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya Urzula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Urzula Erandini yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, oke, langsung saja di sini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu terkait dengan metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Di sini kami menerapkan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan dengan metode penelitian yang berfokus pada memanfaatkan data numerik, analisis statistik, serta pengujian hipotesis secara terstruktur untuk menguji dan menganalisis hubungan antara variabel pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan yang ada pada PT Unilever Indonesia. Lalu tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif itu sendiri yaitu memberikan kita gambaran yang tepat mengenai fenomena yang diteliti berlandaskan pada data aktual seperti laporan keuangan tahunan, dokumentasi pengungkapan pajak, serta publikasi resmi dari Bursa Efek Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu terkait dengan populasi dan sampel. Nah, di sini populasi yang kita gunakan adalah seluruh laporan keuangan tahunan dari PT Unilever Indonesia yang dipublikasikan secara resmi dan dapat diakses melalui situs Bursa Efek Indonesia atau IDX dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Nah, di sini populasi dalam penelitian ini sifatnya terbatas dan memiliki karakteristik yang spesifik, yaitu laporan keuangan audit yang menyediakan informasi secara menyeluruh mengenai pengungkapan akuntansi dan catatan perpajakan. Ini mencakup laporan keuangan tahunan, laporan keberlanjutan, serta laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan oleh perusahaan secara berkala. Nah, dari pemilihan populasi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang relevan, sah, dan akurat yang dipergunakan dalam pengukuran variabel pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan. Lalu selanjutnya untuk sampel itu sendiri kita menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Nah, untuk purposive sampling itu sendiri sangat tepat digunakan dalam penelitian kuantitatif berbasis data sekunder, di mana peneliti dapat menetapkan kriteria spesifik seperti periode waktu, kelengkapan laporan, serta kesesuaian dengan instrumen pengukuran. Nah, di sini untuk menentukan jumlah sampel, maka kami menggunakan rumus Lovin. Karena populasi data yang tersedia dalam penelitian ini terbatas dan dapat diuji secara pasti, yaitu kita menggunakan 5 tahun laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia yang kita ambil dari websitenya IDX, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, rumus Lovin ini digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimum ketika populasinya sudah diketahui dengan memperhatikan margin of error. Nah, di sini untuk rumus Lovin itu sendiri yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambahkan dengan N dikalikan E kuadrat, dengan keterangan N kecil itu merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan E merupakan tingkat kesalahan atau margin of error. Di situ diketahui bahwa N besar adalah 5, yaitu 5 laporan keuangan PT Unilever Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan margin of error itu sendiri yaitu 0,05, sehingga didapatkan hasil dari perhitungan rumus Lovin di atas yaitu sebesar 4,9 yang kita bulatkan menjadi 5 ya.
Jadi itu artinya adalah seluruh populasinya akan kita gunakan sebagai sampel penelitian. Oke, untuk selanjutnya adalah sumber data. Sumber data yang kita gunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang kami ambil dari situs Bursa Efek Indonesia, yaitu 5 laporan keuangan tahunan PT Unilever. Nah, kenapa kita memilih data sekunder? Yaitu agar dapat meningkatkan validitas analisis dengan memberikan konteks historis dan empiris yang relevan terhadap pengungkapan laporan keuangan serta transparansi perpajakan. Demikian penjelasan dari bab 3. Nah, untuk bab 3 selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Restu Kartikauri. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama studi dokumentasi. Studi dokumentasi atau analisis data sekunder yaitu maksudnya adalah pengumpulan data yang berfokus pada laporan keuangan dan laporan perpajakan yang telah dipublikasikan. Kemudian teknik yang digunakan yaitu teknik non-probability sampling dengan pendekatan pervasive sampling, di mana sampel yang diambil atau yang dipilih itu adalah laporan keuangan PT Unilever Indonesia yang telah diaudit dan telah dipublikasikan pada situs resmi Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Baik, demikianlah Ibu presentasi dari kami mengenai strategi efektif dalam merancang proposal penelitian, hubungan antara pengungkapan laporan keuangan dan transparansi kewajiban perpajakan PT Unilever Indonesia Tbk. Terima kasih, kami mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.